Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan sesi wawancara Pak ya. Baik, sebelumnya saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Sakagia SPD. Saya selaku pelaksana tugas di SD 123 Tanasang. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sedikit menyampaikan bahwa wawancara ini merupakan salah satu tugas program guru penggerak yang saya ikuti selama ini Pak. Baik, langsung saja Pak. Di kegiatan wawancara kita ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Pak. Boleh dimulai Pak? Silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan atau kasus yang terjadi di lembaga kita ini, yang mana apakah dia tergolong dalam dilema etika ataukah kategori bujukan moral Pak? Terima kasih. Jadi setiap lembaga itu pasti pernah mengalami yang namanya suatu kasus atau permasalahan. Kadang kita jumpai satu kasus yang namanya kasus dilema etika, kadang juga kita jumpai kasus rujukan moral. Kita sadar dan kita tahu bahwa kasus dilema etika itu adalah suatu kasus di mana satu pihak benar, di pihak lain juga benar. Namanya kasus dilema etika. Namun juga kita jumpai yang namanya kasus bujukan moral. Nah, ini beda dengan dilema etika. Nah, kalau kasus yang kita jumpai berupa bujukan moral, artinya satu sisi benar dan sisi lain salah. Rasanya itu kalau masalah identifikasi kasus atau masalah yang sering terjadi di lembaga. Jadi ada dua yang biasa kita jumpai, yaitu kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Terima kasih jawabannya Pak. Jadi saya simpulkan sedikit apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa jika kasus itu adalah dilema etika, berarti itu kita dihadapkan dalam dua pilihan Pak ya, yang mana keduanya bernilai benar. Kemudian untuk bujukan moral, kita dihadapkan dengan kasus di mana yang satunya bernilai benar dan yang satunya bernilai salah, seperti itu Pak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi langkah pertama yang saya tempuh atau saya jalani, saya ambil, itu saya atau kami di satu lembaga mengadakan yang namanya atau mengidentifikasi kasus. Kita harus mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi. Setelah kasus teridentifikasi, maka kita mencari satu solusi dan kita pilih satu solusi yang terbaik. Maksudnya begini,
kita mencari solusi terbaik, artinya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan di satu sisi atau di satu pihak. Artinya terbaik bagi pihak yang memiliki kasus dan terbaik pula buat lembaga kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Bapak melakukan hal yang pertama yang Bapak lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari alternatif solusi yang terbaik. Seperti itu Pak ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus dilema etika Pak? Ini fokus di dilema etika. Dilema etika itu kadang terjadi di lembaga kami di sini. Yang pernah kami lakukan, yang pernah kami laksanakan di sini untuk menangani kasus dilema etika ini, yang pertama, selaku pimpinan walaupun hanya pelaksana tugas, saya memanggil kedua belah pihak yang bermasalah dengan tujuan untuk dimintai keterangan. Dari keterangan yang didapatkan atau yang diperoleh dari orang yang bermasalah atau orang yang berkasus, kita dapat menentukan letak permasalahan yang muncul dan yang menjadi pemicu sehingga terjadi permasalahan itu. Nah, setelah mendapatkan keterangan dari yang bermasalah atau yang berkasus, kita dapat mengajak rekan-rekan guru atau teman-teman pendidik, juga teman-teman non pendidik untuk berdiskusi. Berdiskusi artinya di sini bermusyawarah untuk mengambil suara terbanyak, jalan yang terbaik untuk mengambil keputusan tentang masalah yang terjadi. Mengapa saya lakukan seperti ini? Nah, karena saya yakin dan saya ragu juga jika keputusan itu saya ambil sendiri dan menurut kalau saya ambil sendiri, mungkin saya dianggap ini satu pimpinan yang tidak memfungsikan teman-teman, tidak memberikan tidak memberi kesempatan, tidak memberi ruang kepada teman-teman pendidik untuk ikut dalam satu pemecahan masalah. Jadi jalan terbaik bagi lembaga, makanya saya mengajak rekan guru untuk mencari solusi yang terbaik bagi lembaga. Seperti yang saya katakan dari awal, terbaik dari lembaga, terbaik buat yang bermasalah. Artinya tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Jadi sedikit kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi adalah yang pertama memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan. Jadi Bapak mengumpulkan fakta-fakta, menggali informasi dari kedua belah pihak. Kemudian setelah itu Bapak ini melakukan mengajak seluruh warga sekolah melakukan kolaborasi bagaimana mencari solusi yang terbaik yang mana menguntungkan bagi pihak yang bermasalah dan juga menguntungkan bagi lembaga kita ini, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Dari cara-cara yang Bapak sebutkan tadi, adakah cara yang paling efektif yang menurut Bapak bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi di lembaga kita ini Pak? Terus terang saya katakan bahwa selama ini dalam menangani suatu permasalahan atau suatu masalah atau suatu kasus, langkah yang paling efektif dan paling sering saya lakukan adalah berdiskusi atau bermusyawarah.
baik dari pihak yang punya kasus, mungkin itu kasus antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru. Ini saya lakukan semua ini atau mengambil keputusannya itu saya lakukan semua dengan berdiskusi dan bermusyawarah. Kemudian yang punya kasus juga ikut dalam musyawarah. Artinya di dalam menentukan keputusan itu, di dalam musyawarah itu, dalam diskusi itu, yang berkasus atau yang punya masalah juga ikut di dalam musyawarah itu. Artinya mengapa saya melakukan hal tersebut? Artinya setelah keputusan diambil, si yang berkasus ini langsung mengetahui bahwa hal ini yang perlu saya lakukan, hal ini yang perlu saya, hal ini yang membuat saya salah, hal ini yang membuat saya berkasus, dan hal ini yang perlu saya lakukan untuk berubah dan tidak melakukan hal yang sama. Jadi setelah melatih alasannya, kita mencari alternatif pemecahan masalah itu tadi dengan mata yang mana menentukan terhadap, sekali lagi menentukan untuk kedua belah pihak. Itu saja. Jadi cara yang paling efektif yang Bapak lakukan itu adalah melakukan musyawarah, melakukan diskusi, Pak, ya. Sangat tepat sekali hal yang Bapak lakukan, bahwa apapun keputusan yang akan kita ambil di suatu lembaga itu yang terpenting adalah bagaimana melakukan diskusi, musyawarah, berkolaborasi, bukan hanya kepada rekan guru yang bermasalah, tetapi juga rekan-rekan guru yang lain. Artinya keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama, Pak, ya, yang tentunya tidak merugikan baik itu pihak yang bermasalah maupun lembaga kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam masalah atau kasus itu seperti apa? Tantangan bagi saya, khususnya di dalam etika, ya, dalam etika atau di sejarah umum, Pak, tantangan umum yang Bapak hadapi dalam penyelesaian suatu kasus di sekolah. Ya, ini. Tantangan saya atau yang merupakan tantangan terberat bagi saya itu, mengapa? Karena saya ini merupakan guru yang junior di sekolah ini. Guru junior, bukan junior tapi guru junior, termasuk guru junior dibanding dengan rekan-rekan pendidik yang lain. Di luar dari saya tentunya, Pak, ya. Iya, kenapa? Karena ibu, ya. Namun toh kenapa saya yang disepakati untuk menjadi pelaksana tugas. Nah, sekaitan dengan hal ini, untuk mengambil satu keputusan, untuk mengambil suatu solusi terbaik dan tepat, mestinya saya harus meminta pandangan dari teman-teman senior saya, karena saya adalah guru junior. Namun sisi lain barangkali mereka berpandangan lain, sehingga mereka sepakat saya menjadi PLT. Tapi tetap dalam hati saya tetap berkata bahwa saya ini yang junior. Jadi itu tantangan berat bagi saya untuk mengambil keputusan, karena saya di sini adalah guru yang dianggap paling senior selain ibu. Itu ya, jadi pengambilan keputusannya jelas ada rasa ini terhadap guru-guru yang junior. Terima kasih. Seperti itu, Pak, ya. Ya, jadi tantangannya Bapak itu adalah dalam pengambilan keputusan selalu secara hati-hati seperti itu, Pak, ya. Karena di sekolah kita ini lebih banyak yang dihadapi sebagai guru bantunya Bapak itu adalah guru-guru senior, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, dalam menyelesaikan masalah, apakah Bapak punya jadwal tertentu, ataukah Bapak bisa langsung menyelesaikan pada saat itu juga jika ada rekan guru atau siswa yang mengalami masalah atau kasus? Ini ya, jika terjadi suatu masalah atau kasus, dan kasus itu kita tidak tangani secepatnya, ada kemungkinan kasus itu akan bertambah.
akan semakin melebar. Jadi untuk penyelesaian masalah atau kasus itu sebaiknya lebih cepat, lebih baik. Ini demi kebaikan yang punya kasus atau yang bermasalah, juga sekali lagi kebaikan lembaga kami. Ya. Jadi dalam artian setiap kasus yang Bapak hadapi itu Bapak tidak menunda-nunda. Tidak, Setiap ada membiarkan begitu ya. iya, setiap ada kasus sebisa mungkin Bapak memprioritaskan untuk menyelesaikan secepatnya. Saya tertarik sekali dengan kata-katanya Bapak tadi bahwa lebih cepat lebih baik. Iya. Nah, seperti itu Pak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus atau masalah di lembaga ini Pak? Saya katakan sebagai guru junior, yang membantu saya adalah senior-senior saya, teman-teman guru. Selain itu saya berkoordinasi juga dengan tokoh masyarakat, termasuk juga orang tua siswa. Itu yang biasa ikut serta dalam membantu saya dalam mengambil suatu keputusan dalam penanganan kasus. Dalam ini mungkin Pak ketua komite mungkin Pak ya? Iya. Ya, jadi yang membantu Bapak ada ketua komite, rekan guru atau warga yang ada di sekolah, dan tentunya orang tua siswa. Kita lanjut ke pertanyaan, ini sudah pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari cara-cara Bapak menyelesaikan masalah yang terjadi di lembaga kita ini? Kita sadar bahwa kita ini semua adalah manusia biasa. Kita ini adalah manusia yang tak pernah luput yang namanya salah, dan tidak pernah luput dari perbuatan yang mengandung permasalahan. Mengapa sering terjadi hal itu? Karena permasalahan sering terjadi. Mengapa? Karena apa yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya muncullah yang namanya masalah. Namun sebagai manusia biasa, sebaiknya kita harus menyadari bahwa manusia baik itu bukan manusia yang tidak punya masalah, ya. Bukan manusia yang tak pernah bersalah, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang mampu menyadari dan memahami kesalahannya dan berniat untuk berbuat baik. Itulah manusia baik juga, selain manusia yang tidak pernah bermasalah. Sama dengan ini motonya olahraga, juara bukan berarti yang tak pernah kalah, tapi sang juara itu adalah mereka yang mau bangkit dari kekalahan. Itu sang juara. Kasih sama ini dengan manusia yang. Terima kasih. Menarik sekali Pak ya. Saya terinspirasi, ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran buat saya bahwa kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Apa yang menjadi keinginan manusia itu tidak selamanya bisa tercapai. Artinya ekspektasi kita tidak sesuai dengan itu Pak ya. Sehingga inilah yang menyebabkan timbulnya masalah. Nah, sebaik manusia itu adalah dia yang mau mengakui kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak sekali atas waktunya Pak, atas sesi diskusi kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Ya, selamat siang Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada bisa saya bantu? Iya Bu. Jadi ini saya ingin sedikit memperkenalkan itu ya. Jadi wawancara ini merupakan salah satu tugas dari
program kami. Jadi saya mengikuti kegiatan program guru penggerak Bu, dan ini merupakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual yang di dalam program guru penggerak. Baik Bu, untuk mengefisienkan waktu kita mulai saja Bu ya wawancara kita. Boleh mungkin Ibu memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Hafidah SPD MPD, PLT Kepala Sekolah SD 232 Koro, Kecamatan Telulimpoi, Kabupaten Sinjai. Baik Bu, begini Bu, dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang mungkin Ibu sering lakukan di sekolah, Ibu. Boleh dimulai Bu? Ya, silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan, termasuk apakah permasalahan yang Ibu alami itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral Ibu? Kalau menurut saya dilema etika itu terbagi dihadapkan oleh dua pilihan, yang mana yang satunya benar dan pilihan yang satu juga benar. Sedangkan menurut rujukan moral, yaitu kita dihadapkan dengan kasus di mana yang bernilai benar, tetapi di lain hal ada satunya yang bernilai salah juga. Kalau itu menurut saya. Baik, betul sekali Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut itu ya. Kalau langkah yang pertama-tama saya lakukan yaitu dalam mengidentifikasi kasus tersebut, yaitu setelah diidentifikasi maka kita harus mencari solusinya dan kita memilih salah satu solusi yang terbaik menurut pihak di sekolah. Kemudian kita memilih hal yang terbaik itu untuk di lembaga tersebut dan membicarakan dengan baik-baik. Oke Ibu, jadi menurut Ibu dalam mengambil keputusan itu, Ibu yang pertama Ibu lakukan adalah mengidentifikasi kasus, memilih yang terbaik. Mengidentifikasi kasus, kemudian mencari solusi yang terbaik terhadap kasus yang dialami di lembaga itu. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini Ibu, langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah yang Ibu alami terkait dengan dilema etika? Di sekolah kami yang pernah terjadi permasalahan yang memiliki prosedur, yaitu pertama-tama yang kita lakukan adalah mencari penyebabnya, atau penyebab dari permasalahan tersebut, apakah masalahnya dari yang berkasus ataupun dari kasus-kasus yang lain. Kemudian yang kedua, dari beberapa identifikasi tersebut kita mengajak rekan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Kemudian membantu saya selaku kepala sekolah, karena saya sadar bahwa rekan-rekan dan teman-teman bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Insyaallah hebat sekali Bu ya, apa yang Ibu lakukan. Jadi yang dilakukan Ibu adalah yang pertama, jika ada rekannya yang mengalami masalah, yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian betul sekali Ibu bahwa Ibu melakukan diskusi, melakukan kolaborasi dengan rekan Ibu. Apapun yang masalah yang kita lakukan, yang kita hadapi di sekolah, kalau kita melakukan diskusi tentu Ibu ya, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Baik Ibu, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Adapun pengalaman saya selama di sekolah kami, cara yang paling efektif yang saya lakukan yaitu yang paling ampuh adalah mengajak rekan-rekan guru bersama dengan komite sekolah dengan berdiskusi, kemudian bermusyawarah dari pihak kasus yang menghadapi masalah ini, memanggil orang tersebut, kemudian
kasus ini kami bicarakan dengan baik-baik, kemudian dipanggil dan mengutarakan apa faktor penyebab dari kasus ini, dan kemudian berbuat memilih hal-hal yang paling menguntungkan bagi kasus ini, bagi pihak yang bersangkutan. Betul sekali Bu ya. Jadi sedikit saya rangkum Ibu. Jadi cara yang paling efektif yang Ibu lakukan adalah melakukan diskusi dengan rekan guru atau warga sekolah. Mungkin bisa juga yang Ibu sebutkan tadi dengan memanggil ketua komite, kemudian memanggil pihak yang berkasus atau yang memiliki kasus. Ibu menanyakan, melakukan sedikit diskusi mungkin Bu ya, menanyakan faktor penyebab mengapa sampai ia melakukan hal-hal yang atau permasalahan yang dialami. Sedikit saya menambahkan Bu, kalau masalah ini bisa diselesaikan di sekolah, kami selesaikan dengan baik, walaupun tidak memanggil komite. Kecuali kalau ada kasus yang benar-benar menyangkut masalah di luar intern dari sekolah ya, baru kita memanggil orang komite sekolah tersebut. Ya, artinya jika Ibu bisa menyelesaikan di lingkup sekolah, Ibu selesaikan dengan warga sekolah. Kalau jika misalkan hal-hal yang berat, mungkin Ibu meminta bantuan kepada ketua komite. Ya, betul sekali ya. Artinya solusi yang Ibu ambil itu intinya menguntungkan bagi kedua belah pihak, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, adakah tantangan bagi Ibu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Adapun tantangan yang pernah saya hadapi di sekolah kami, yaitu ada pernah seorang guru kurang disiplin dengan berbagai alasan, jarak jauh yang rumah dan ada anak kecilnya. Jadi adapun untuk mengatasi masalah ini, setelah saya menanyakan apa penyebab sehingga dia kurang disiplin, kadang terlambat, kadang juga tidak ada penyampaian ke sekolah, pertama-tama saya memberikan dulu pendekatan secara individu di sekolah, kemudian memanggil dan membicarakan baik-baik dan memberikan pembinaan bahwa bagaimana cara seorang guru ini mengatur waktunya antara di sekolah dengan di rumah. Walaupun semuanya benar, di lain hal di rumah juga ada anak, di sekolah juga ada tugas, tapi kewajiban kita tetap harus dikedepankan, sehingga kami di sekolah tetap memberikan kesempatan untuk melatih diri dia disiplin, sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit dia bisa berubah dan mengatur waktu dengan sebaik rupa dan disiplin. Itu mungkin yang biasa sekali yang Ibu lakukan, sampai yang tadinya hal yang menjadi tantangan, akhirnya Ibu selalu membiasakan ya kepada guru tersebut untuk tetap disiplin terhadap tanggung jawabnya di sekolah. Baik Ibu, selanjutnya dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau apakah langsung menyelesaikan masalah seperti ini Bu? Apabila ada rekan guru di sekolah yang sedang menghadapi masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut ataukah akan menentukan jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang biasanya kalau kami di sekolah itu berkoordinasi dulu dengan guru atau rekan-rekan di sekolah, ataukah yang menghadapi kasus ini, apakah itu siswa, guru atau rekan-rekan yang lain, sehingga segala masalah bisa dibicarakan sedemikian rupa dan diselesaikan dengan baik. Jadi intinya di sini adalah melakukan pendekatan secara individu atau individual dan pendekatan secara dengan senang hati lah, sehingga segala sesuatu pekerjaan juga dilaksanakan dengan baik dan menyenangkan. Jadi masalah dapat diselesaikan dengan baik dan dibicarakan dengan baik-baik. Artinya Ibu ini jika saya simpulkan, Ibu tidak menentukan jadwal ya, jika ada masalah Ibu menyelesaikan pada saat itu juga. Iya. Bu, kita lanjut Bu. Selama melakukan pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Yang membantu kami dalam mengambil keputusan selama ini adalah terutama adalah rekan-rekan guru. Dan komite juga di sekolah dibantu juga oleh orang tua siswa, dan adapun juga swadaya sekolah yang membantu kami. Jadi, segala aktivitas di sekolah adalah keterbukaan atau transparansi. Iya, betul sekali Bu. Jadi yang membantu ibu itu ada rekan guru tentunya, semua yang ada atau warga sekolah tuh. Karena segala sesuatu pekerjaan kalau dilakukan secara kerjasama dan banyak, otomatis ringan. Oh iya, betul sekali. Tentunya hasil dari keputusan itu akan lebih baik ibu ya. Baik ibu, ini pertanyaan terakhir ibu. Dari semua yang ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang ibu ambil dari cara ibu menyelesaikan masalah yang terjadi di lembaga ibu? Pembelajaran yang bisa ibu petik. Iya. Adapun pembelajaran yang bisa dipetik dari hal ini yaitu dimana kita harus mengetahui bahwa manusia itu pernah mengalami namanya kesalahan. Jadi sebagai umat manusia, sebagai seorang pribadi harus mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Jadi adapun masalah yang terjadi karena adanya benturan dan masalah yang tidak mau menerima kenyataan. Jadi untuk mencari solusi pembelajaran tersebut yaitu kita harus mengedepankan hal yang baik dan yang benar. Jadi sebagai hal-hal yang sangat diharapkan adalah bagaimana caranya kita seorang guru harus memprioritaskan namanya kebaikan dan pribadi yang baik. Apalagi di penderita kita senja ini mengharapkan adalah karakter yang baik. Jadi marilah kita ke depan, semoga pendidikan di Senjai lebih maju dan lebih sukses. Baik Bu, yang saya sedikit simpulkan, pembelajaran ini juga bisa menjadi pembelajaran buat saya Bu, bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian sebaik-baik manusia itu adalah mengakui kesalahan yang pernah dilakukan dan tidak mengulang kembali. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa guru itu merupakan contoh Teladan. menjadi role model bagi siswa kita, utamanya dalam hal pembinaan karakter ya. Baik Bu, terima kasih atas sesi wawancara kita hari ini. Mohon maaf atas kekeliruan yang saya lakukan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara.